Subhanallah, luar biasa. Kita aja senang mendengarkan, apalagi malaikat bertabur bersama kita, bukan main. Mereka senangnya mendengarkan jawaban salam kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mujaddidil a'wami 'aman ba'da 'am. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahul malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sungguh kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Bijaksana, pengatur perputaran roda masa. Tanpa terasa zaman berputar, waktu beredar, peristiwa datang silih berganti. Demikian halnya dengan hari berganti pekan, pekan berganti bulan, bulan berganti tahun, tahun berganti abad, dan dunia pun nanti akan berganti dengan akhirat. Hidup akan diakhiri dengan kematian. Tanpa terasa kita perdana atau pertama pengajian 2024 ini. Salam salam semoga tercurah kepada junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah membimbing dan mengarahkan kita untuk kepentingan kita fid dunya wal akhirah. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sedikit, kita harus menggali hikmah dari pergantian tahun seperti ini, terutama untuk namanya perubahan sikap beribadah. Baik itu nanti amalan-amalannya ataupun kualitasnya. Jadi ada namanya dalam beribadah itu pun ada perubahan sikap beribadah. Ya, perubahan sikap berapa lagi tahun baru seperti ini kita gali ini, dan kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit ada jadwal ini. Ya, yang jelas dalam pergantian tahun seperti ini Allah memesankan kepada kita melalui firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatil liulil albab, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, pergantian tahun, la ayatil liul albab, kamu jadikanlah sebagai tanda-tanda misalnya tanda berpikir, atau kita renungkan, kita istilahnya ini kita maknai. Ada pesan Rasulullah lagi lebih tegas lagi, inna hiyaru ibadallah alladzina yurawna samsa wal qamara zikrillah, yang artinya sesungguhnya sebaik-baik hamba Allah adalah mereka yang memperhatikan peredaran matahari dan bulan untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pergantian tahun ini supaya lebih banyak kita lebih istilahnya memfokuskan diri untuk menjadi hamba Allah yang terbaik. Maka pesan Rasulullah kepada kita, dalam suatu hari sahih, ya, man kana yaum khairum amsi fahuwa rabih, man kana yaumun sawamin amsi fahuwa khasir, man kana yaumin amsi, ya man kana yaumin amsihi, ya saron min amsi bahwa mal'un. Siapa yang hari ini, yang tahun ini, siapa yang tahun ini lebih baik dari tahun lalu, maka dia beruntung. Yang kedua, siapa yang tahun ini lebih atau sama, siapa tahun sama dengan tahun kemarin, maka dia merugi. Ketiga, siapa yang tahun lebih buruk dari kemarin, maka dia terkutuk. Jadi ada 3 pilihan. Nomor 1 tadi namanya robih, beruntung. Nomor 2 namanya khosir, merugi.
Nomor 3 namanya mal'un, celaka. Mana yang kita pilih? 1, 2, atau 3? Tidak ada yang berani menjawab ya. Pak Bu, mana yang kita pilih? Ada 3 tadi, 3 pilihan. 1 namanya Robi, artinya untung. Yang kedua khosir, rugi. Yang ketiga mal'un, celaka. Mana yang kita pilih? Hah? Ya jangan dikait-kaitkan yang lain ya. Mana yang kita pilih? Jangan dikait-kaitkan yang lain. Ya, maksud kita ada di sini. Kita dapat 3 pilihan. Apa beruntung, apa rugi, ataupun namanya tercela atau terkutuk. Nah, tentunya kita pilih Robi. Ya, caranya kalau menurut ayat dan hadis tadi, perhatikanlah peredaran matahari dan bulan untuk banyak mengingat Allah. Ini akan membantu kita. Coba kita perhatikan dulu peredaran matahari. Ibu dan bapak sekalian, peredaran matahari mengingatkan kita kepada terutama waktu sholat. Misalnya kita awal dari fajar. Terbit fajar nanti ada namanya sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kalau kita kerjakan lebih baik daripada dunia maupun beserta isinya. Jadi kita bukan main luar biasa kayanya. Kita lebih berharga sholat fajar tadi yang kita lakukan. Sholat fajar tadi yang kita lakukan daripada dunia maupun beserta isinya. Waktu sholat fajar ini, waktu ada yang mengatakan memang fajar ini ada 2 macam. Ada fajar sidik, ada fajar sodik, ada fajar kizib. Nah, dua-duanya boleh. Misalnya 10 menit waktu kalau bulan puasa namanya imsak, itu sudah mulai fajar, namanya fajar kizib. Boleh kita sholat fajar di sana atau sesudah azan fajar sodik. Ya silahkan dipilih. Ya, apalagi misalnya kita pilih, katakanlah kalau saya memilihnya itu ketika azan, sudah sholat sebelum ini subuh, qobliyah namanya, tapi subuh kan tidak ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya, maksudnya tidak ada ba'diyahnya, dan tidak mengenal qobliyah ba'diyah, artinya sebelum dan sudahnya. Jadi sholat yang kita lakukan tadi, sholat fajar atau sholat sebelum kita sholat fardu itu lebih berharga, lebih baik daripada dunia maupun besertanya. Kemudian sudah sholat fajar itu ada sholat subuh. Nanti ketika matahari terbit ada sholat namanya syuruk. Ada sholat di situ tuluk atau syuruk sama. Ya. Kemudian nanti kira-kira setengah jam kemudian ada sholat duha. Matahari nanti ketika persis di ubun-ubun kita, ya, persis di ubun-ubun kita ada namanya sholat zuhur. Matahari nanti kalau memang ibaratnya sudah bayang-bayangan nanti sepanjang badan ada sholat asar. Terbenam nanti matahari ada sholat maghrib dan seterusnya, hilang sampai merah di langit ada sholat isya. Jadi itu tanda-tanda kepada kita peredaran waktu. Maka dalam ini ada namanya peredaran matahari dan peredaran bulan. Peredaran matahari itu kebanyakan waktu untuk sholat, ya. Tapi juga nanti bisa untuk puasa. Puasa sunat namanya puasa Senin Kamis. Ya. Kita beredar mata terus, nanti kita misalnya masuk hari Senin, dianjurkan kita puasa sunat Senin. Ya. Kenapa dianjurkan kita puasa sunat Senin dan Kamis ya? Itu ternyata hari Senin dan hari Kamis amalan kita diterima oleh Allah SWT. Dilaporkan ya, dilaporkan oleh malaikat pencatat amal, rokib pencatat amal, atid pencatat yang tidak baik kepada Allah SWT hari Senin dan hari Kamis. Maka Rasulullah menganjurkan saya ketika laporan malaikat itu kepada Allah SWT, saya tidak menginginkan kecuali dalam keadaan puasa. Nah, itu maka dianjurkan puasa, namanya puasa sunat Senin Kamis. Beredar lagi nanti matahari sampai misalnya Jumat, ada sholat Jumat yang wajib bagi laki-laki. Ini peringatan 3 kali tidak sholat Jumat bagi laki-laki, pokoknya kafir, maka dia jatuh kafir.
kecuali kalau ada uzur. Ya, ini kita perhatikan pergerakan matahari. Nah, nanti kalau matahari misalnya sakit, ada yang tahu matahari sakit, Pak Bu? Ada yang misalnya, kalau matahari sakit, artinya gerhana, ya, terhalang peredarannya karena ada dihalangi oleh bumi, maka ya itu namanya matahari sakit. Dianjurkan kita sholat sunat gerhana, sholat sunat gerhana matahari, namanya khusuf. Dianjurkan sholat sunat gerhana matahari. Nah ini kita lakukan karena sunat muakkad hukumnya itu nanti kita di akhirat menerapor. Rapor itu ada belangko-belangkonya, ya, ada belangkonya di sana. Sholat khusufnya berapa kali, sholat kusufnya gerhana bulan nanti berapa kali, sholat tahajud, dihitung semuanya. Sehingga kalau kita amalkan semuanya nanti luar biasa hikmahnya kepada kita. Kita yang tercatat sebagai tertinggi nilai ibadahnya, tentunya nanti di surga juga akan, ya, surga pit lah, kira-kira demikian. Jadi semuanya kita perhatikan dari matahari. Ya, jadi kebanyakan itu sholat. Hanya ada dua tambahan, dua puasa, yaitu Senin dan Kamis. Nah, kita perhatikan peredaran bulan. Kita perhatikan peredaran bulan. Peredaran bulan itu, ya, ada nanti kalau bulan Ramadan, misalnya kita dianjurkan atau diwajibkan berpuasa. Kalau nanti bulan Zulhijjah, wajib haji, ya, atau nanti ada sholat Idul Adhanya, ada kurbannya dan sebagainya. Itu peredaran bulan. Namanya peredaran bulan ini Qamariyah. Maka bulan itu ada dua macam, bulan Syamsiah, artinya terbit matahari, berdasarkan matahari, atau kita mengatakan misalnya bulan Masehi atau tahun Masehi. Kemudian bulan Qamariyah, bulan Hijriah, tahun Islam, katakanlah demikian, ya, tahun Islam. Semuanya luar biasa hikmahnya. Perhatikan tadi peredaran bulan, ya. Kemudian misalnya setiap bulan ada bulan purnama, tanggal 13, 14 dan 15. Nah, ini namanya dianjurkan kepada kita untuk menunaikan puasa Ayyaumul Bid. Jadi saya sudah menyerahkan dengan Bapak Ibu semua, puasa Ayyaumul Bid ini hanya satu-satunya yang dianjurkan Rasulullah kita amalkan sampai kita meninggal dunia. Ayyaumul Bid. Ya, kalau puasa lain memang, ya, puasa ini kenapa dianjurkan puasa? Karena puasa ini ternyata ibadah yang paling tinggi pada sisi Allah SWT adalah puasa. Baik itu puasa Ramadan, puasa wajib, ataupun puasa sunat. Saking tingginya tidak ternilai lagi, saking tingginya, tidak terhingga lagi. Tidak ada batasannya lagi, hanya Allah yang mengetahuinya. Nah, perlu saya tambahkan sedikit. Dari rukun Islam. Dari rukun Islam itu yang 5 itu, ada namanya gelarnya, paling. Mulai dari misalnya syahadat. Itu ibadah yang paling ringan. Dan kewajibannya, ya, bagi yang belum Islam hanya sekali seumur hidupnya. Walaupun diulang-ulang tidak ada masalah. Sekali seumur hidupnya. Syahadat. Yang kedua, sholat. Sholat ini ternyata ibadah yang paling menentukan. Sehingga diterima ditolaknya ibadah kita tergantung dengan sholat kita. Tergantung dengan sholat kita. Jadi kunci ibadah. Diterima atau tolak ibadah kita sangat tergantung dengan sholat kita. Lalu kemudian yang ketiga, puasa. Puasa ini paling tinggi pahalanya. Tidak terhingga lagi. 4, zakat. Zakat ini paling disukai Allah SWT. 5, haji. Haji ini paling berat pelaksanaannya. Jadi semuanya bergelar. Ya. Ini ada supaya kita memahami ini, supaya kita mantap dalam beribadah ini. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini. Lalu mengenai peredaran bulan itu tadi namanya tanggal 13 ketika bulan purnama, bulan Syawal itu dianjurkan kepada kita berpuasa sunat tadi Ayyaumul Bid. Dan ini ada pesan khusus Rasulullah, ya, kepada sahabat beliau, wahai sahabatku,
jangan pernah tinggalkan puasa Yaumul Bid ini sampai meninggal dunia. Jadi begitu banyak puasa-puasa itu, tapi khusus mengenai puasa Yaumul Bid ini kita upayakan sampai meninggal dunia. Sampai meninggal dunia. Ya, tidak seperti ibadah yang lain. Memang ada pesan Rasulullah, ada 3 amalan penting, kiranya jangan sampai tertinggal mulai sekarang sampai meninggal dunia. Oh ya, terima kasih. Ya, yang pertama puasa Bid, 3 hari sebulan, 3 kali, 3 hari sebulan. Yang kedua, sholat witir setiap malam. Ini jangan pernah tinggal sampai meninggal dunia. Yang ketiga, sholat duha, walaupun 2 rakaat. Ini pesan khusus Rasulullah, 3 amalan penting, ringan, tapi luar biasa hikmahnya. Nah, termasuklah sekali lagi, puasa ini, makanya saya sengaja nyusun nih. Kalau puasa-puasa yang lain, walaupun memang tinggi pahalanya, jadi puasa ini ada 2 macam. Ada puasa wajib, ada puasa sunat. Puasa sunat itu ada 2 macam lagi. Yang namanya puasa muakkad, yang sangat dianjurkan, ya, sangat dianjurkan kiranya jika memungkinkan kita upayakan terus menunaikannya, ya. Puasa muakkad, Rasulullah tidak pernah tinggal. Kecuali kalau dusur. Muakkad. Arti puasa muakkad ini yang dikuatkan, istilah saya ini. Puasa yang sangat dianjurkan, untung besar jika ditunaikan, rugi besar jika ditinggalkan. Kita merasa ya, ketinggalan saya tinggal tidak terasa bagi kita. Tapi kalau sudah terbiasa akan terasa rugi. Maka saya anjurkan kepada kita bersama, minimallah ya, puasa Yaumul Bid ini kita perhatikan. Kalau memang belum, Senin Kamis belum mampu, ya, yang muakkad ini Senin Kamis, kemudian Yaumul Bid, sudah itu apalagi namanya puasa Arafah, yang paling tinggi pahalanya dari puasa-puasa ini Arafah lagi. 2 tahun dosa kita diampuni Allah SWT. Puasa Arafah ini tanggal 9 Zulhijjah. Lalu kemudian ada puasa Asyura 10 Muharram. 1 tahun dosa kita diampuni Allah SWT. Tapi puasa yang terbaik, nah ini puasa yang terbaik, paling baik adalah puasa Nabi Daud. Senin Kamis, di siang selingi. Tapi Rasulullah tidak mengamalkan ini. Tapi Rasulullah mengingatkan kita, ada puasa yang terbaik, puasa Nabi Daud. Tapi Rasulullah nanti karena mungkin ya ada yang mengatakan karena memang terlalu berat nanti, karena hampir saya puasa hari ini, besok tidak puasa hari ini, bisa namanya semacam istilahnya ini nanti, misalnya kita puasa Senin, Selasa tidak puasa, Rabu puasa, Kamis tidak puasa, padahal Kamis itu sunat muakkad. Nah itu makanya saya juga belum mengamalkan ini. Belum mengamalkan, karena yang merasa kita lebih utama ya, lebih utama Kamisnya daripada namanya puasa Nabi Daudnya. Walaupun terbaik, tapi bukan memang, ya saya ulangi lagi, terbaik tapi bukan tertinggi pahalanya. Nah, ini maksudnya itu. Nah, khususnya puasa Yaumul Bid ini, ya walaupun sama tadi kedudukannya, tapi Rasulullah sampai menekankan jangan pernah tinggalkan. Nah di dalam jadwal kita itu puasa Yaumul itu ada mungkin dimulai bulan Maret tanggal 25, kalau saat itu hari hari Rabu ya, Rabu, Kamis, Jumat. Nah ini ada di sana, kalau misalnya Kamisnya kita rangkap 2 nanti niatnya, puasa Kamis dan puasa Yaumul Bid, supaya ini ya, supaya kita paham, kita sikapi amalan itu dengan niat. Supaya dapat 2. Kalau kita naikkan puasa Yaumul Bid saja. Ya. Nah persoalannya sekarang, di situ juga banyak, saya lihat hari Ahad atau hari Minggu. Hari Ahad, Minggu atau mungkin Sabtu, banyak undangan. Nah bagaimana sikap kita ketika ada undangan kita puasa? Suatu saat ada seorang sahabat, ya Rasulullah,
Bagaimana sikap saya? Saya ini puasa, tapi ada undangan. Kata Rasulullah SAW, penuhi undangannya. Karena menundangan wajib hukumnya. Penuhi undangannya, batalkan puasamu. Batalkan puasamu di tempat pesta. Saya belum lama ini, ketika saya puasa Ulbid, menghadiri perkawinan, jadi saya ambillah air macam ini, lalu saya baca, Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala sekatun. Dengar apa yang dekat saya itu. Ini bukan berarti ini ya, bukan berarti ini, hanya sekedar contoh aja. Allahumma laka sumtu. Nah, hari ini, tapi saya hari ini tidak puasa, cuma contoh aja. Waktu saya itu, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma laka sumtu. Jadi dengar yang dekat saya itu, ngapa bapak baca doa ini? Doa berbuku katanya. Ya, saya berbuku. Nah, ngapa? Saya puasa tadi. Nah, boleh bacakan? Ya boleh, kata saya. Dia baru tahu. Dia berdosa kita. Tidak, malah berpahala. Berpahala. Pahalanya dapat penuh puasa. Kita puasa, kita batalkan di tempat pesta, asalkan di bawah zuhur. Di bawah zuhur, ya, di bawah zuhur kita batalkan puasa kita masih dapat puasa, pahala puasa penuh. Nah, ini sikap kita. Kalau memang ya kita batalkan boleh. Tapi yang penting kita berniat dulu, syukur-syukur, walaupun kita katakanlah nanti akan membatalkan puasa misalnya jam 10 dan seterusnya. Kalau perlu untuk dapat sunatnya sahur dulu, walaupun hanya seteguk air. Itu berkah. Ya, ini sikap kita. Tapi kalau memang kita mampu ya, menahan godaan, saya kadang-kadang menahan godaan itu ada namanya LKMD. Dalam PS itu kan ada LKMD. Ada yang tahu LKMD? Lokal makan daging. Nah, itu kalau LKMD kita tertarik dengan itu, ya silakan. Tapi kalau misalnya kita mampu menahan godaan kami, kita dapat pahala lagi. Wah, luar biasa sekali. Ringan, tapi luar biasa hikmahnya. Nah, karena itu sekaligus saja kita pengajian ini. Dulu sudah saya anjurkan, tapi alhamdulillah kita kan sudah ada perubahan nampaknya ini. Perubahan dalam kita konsumsi. Kalau dulu kan langsung dibagi ketika kita pengajian, selesai pengajian langsung dibagi. Sebelum pengajian, waktu pengajian langsung konsumsinya sudah sudah dibagi. Setelah kita meninggalkan pengajian dari Minang kemarin, silakan minum duluan, baru nanti selesai ceramahnya, baru kita edarkan makanannya itu. Nah, ada pengajian terakhir dari Keluaran Minang itu, akhirnya kita berubah lagi. Saya sampai salut itu, kita nampaknya silaturahim kita. Sekarang kita istilahnya ditaruh di muka situ, kita sama-sama. Istilah Pak Jabri ini 3 tahun kita pengajian, baru tahu caranya. Enak seperti seolah-olah kita tambah dekat silaturahim kita. 3 tahun baru kita bisa berubah. Nah, tahun keempat ini mudah-mudahan ini kita berani mengamalkannya. Saya dulu pernah anjurkan, ya, tapi saya tanya nanti dulu Bapak sekalian, tahun keempat ini kalau memang itu Ayyamul Bid, kita tidak ada KTL-nya, tidak ada kopi teh atau lontongnya. Berani kita Bapak sekalian? Saya tanya dulu, tapi jangan seperti dulu gara-gara tidak KTL dibuat oleh Pak yang nulis tanpa KTL katanya. Separuh jamaah yang datang. Separuh jamaah yang datang. Nah, saya tanya dulu, tahun keempat ini, tahun perubahan, kita mohon ya, perubahan sikap amal ini, tahun perubahan sikap amal ini, berani tidak kita tanpa KTL? Kalau untuk Ayyamul Bid itu hari Ahad, Pak Bu, berani? Hanya 5 orang aja yang berani. Bapak-bapak tidak yang berani. Pak, berani tidak kita? Artinya maksud saya berani,
Tanpa kadal kita tetap datang. Tanpa kadal tetap datang. Taruhlah kalau anak-anak mungkin tidak datang, tidak apa-apa. Kita aja. Kita sendiri. Ibda binafsi. Mulai dari diri sendiri. Perubahan ini 3 hal. Pertama memang dari diri sendiri. Yang kedua dari yang sekecil-kecilnya. Yang ketiga mulai sekarang. Mulai sekarang juga. Kalau kita tidak berani berubah, karena Allah sendiri. Allah sendiri yang menyuruh kita untuk melakukan perubahan. Di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasib suatu bangsa, suatu umat, katakanlah, sebelum umat itu merubah dirinya sendiri. Jadi perubahan itu penting. Saya lagi jangan terjemahkan yang lain, perubahan sikap beribadah. Kalau yang lain-lain silakanlah 2014 ini jangan tafsir-tafsirkan sana apa namanya? Ya, jangan tafsir. Khususnya lagi tafsiran ini tafsir perubahan ibadah. Kita sudah merubah bertahun-tahun macam ini, tahu-tahu alhamdulillah dapat kita merubah konsumsinya mulai sekarang. Syukur-syukur juga nanti ada perubahan yang lain-lain seperti Masjid Raya dan sebagainya. Ya. Nah ini Bapak sekalian, nah inilah kira-kira beberapa hal yang menjadi perhatian kita menyikapi pergantian tahun seperti ini. Ada perubahan sikap beribadah kepada yang lebih baik lagi, baik tentang kuantitasnya, jumlahnya, maupun tentang kualitasnya. Artinya perubahan kebaikan ibadah itu sendiri. Ya. Jadi ada tadi hadisnya memang kita pilih yang beruntung. Ya, pilih yang beruntung. Maka demikian sebelum kita suruk, kita kalau ada tanya jawab, ada pertanyaan? Hah? Ada. Silakan. Kalau kopi boleh dinikmati, tapi nanti nih. Tunggu, ada itu. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, jadwal yang Bapak berikan pada bulan Juni itu cuma ada 2 hari, Pak. Ya betul. Ya. Kemudian sehubungan dengan sujud sholat, bukan sholat sujud sajadah. Kita ketahui ada 15 tempat kita sujud sajadah. Nah, yang ingin saya tanyakan, cara kita sujud sajadah ketika kita sedang mengaji. Karena alhamdulillah pada saat ini kami ibu-ibu setiap hari Jumat ada belajar mengaji bersama. Ketika ketemu ayat sajadah, kami langsung sujud, Pak. Tapi ada saya buka di YouTube, sujudnya itu kita masih berdiri dulu, seperti kita mau sholat, baru kita sujud. Nah, ini yang mana yang lebih baiknya? Yang ketiga ini Pak, Bapak Usul, sehubungan dengan sholat sunat. Ada sholat sunat yang begitu berat rasanya kita melaksanakan, Pak, yaitu sholat sunat tasbih. Nah, saya punya usul bagaimana kalau Bapak bisa memimpin, kalau boleh berjamaah kan Pak, sholat sunat tasbih itu,
kalau boleh bagaimana kita Bapak bisa memimpin sholat sunat tasbih itu di pagi-pagi hari Jumat misalnya Pak, sebelum kita pulang setelah sholat subuh. Karena bila kita tidak laksanakan bersama seperti itu, kayaknya terus terang saya pribadi aja Pak paling jarang melaksanakan sholat itu, meskipun dianjurkan paling tidak sekali setahun atau sekali seumur. Sehingga kami mohon sesuai dengan apa yang Bapak katakan tadi, bahwa tahun 2024 ini adalah tahun perubahan, dengan harapan kita ada peningkatan dalam bentuk ibadah kita. Jadi sekali lagi kami mohon mungkin bisa untuk Bapak mengimani jamaah masjid ini untuk melaksanakan sholat tasbih. Mungkin banyak juga yang mau Pak, meskipun memang sudah ada di antara saya tahu ada di antara jamaah ini yang mereka sudah melaksanakan setiap selesai sholat maghrib pada saat atau selesai sholat isya, mereka sudah selalu melaksanakan sholat sunat tasbih. Tapi yang kebanyakan saya kira Pak masih jauh saja. Mohon bantuan Bapak. Demikian dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, luar biasa pertanyaannya. Yang jelas memang dalam jadwal itu tadi bulan Juni hanya 2. Kalau bulan Juni itu ada namanya bulan Juni itu bulan Zulhijjah. Zulhijjah itu ya tanggal 13 Zulhijjah haram berpuasa. Namanya di sana hari tasyrik. Maka di sana 14-15 ya yang disebut dengan namanya puasa itu ada 3 hari ya, 3 hari selama ini. Khusus bulan Juni tadi Zulhijjah ini tanggal 10 namanya hari nahar haram berpuasa, 11, 12 dan 13 Zulhijjah namanya hari tasyrik haram berpuasa. Jadi kalau berpuasa tanggal 13 itu haram puasa, makanya di hari saja 14-11 itu ya. Lalu yang kedua mengenai tadi sholat sujud sajadah. Sujud sajadah itu memang benar ya. Ketika kita membacanya baik dalam sholat di luar sholat, dituntut kepada kita untuk sujud tilawah, sujud sajadah. Nah, cara terbaik kalau kita duduk, ya silakan langsung boleh. Tapi memang kalau di sipala ya kita tegak lagi, sujud tambah bagus. Sama dengan kita, kira-kira kalau sholat sunat, boleh kita duduk sholat sunat, boleh. Nah, tapi kalau kita tegak seperti lebih tinggi palanya, sama yang itulah. Kita kadang-kadang kalau sedang ngaji itu malas tegak, cukup tuh. Tapi itu sudah bagus sekali. Kalau saya macam itu, kadang-kadang di meja aja. Saya membaca ini, ya, membaca Al-Quran di meja, langsung saya sujud di meja. Boleh. Yang penting meletakkan muka kita, dahi kita istilahnya ini ke tempat sajadah, tempat sujud. Jadi boleh, tapi yang terbaik malahnya tegak dulu. Tapi kalau kita malas tegak, langsung aja. Nah, kemudian yang ketiga, saya juga sangat terharu ajakan ibu itu. Alhamdulillah, syukurlah kalau ibu mau, tapi nanti waktunya setelah sholat duha dulu, ya. Setelah sholat, makanya selama ini tidak kita lakukan karena memang ingin mengingat supaya kita misalnya semacam nilai umroh, sudah sholat 2 rakaat baru pulang dulu, kemudian ya baru kita. Tapi kalau tidak apa-apa. Karena sujud sholat tasbih ini, hadis ini, ungkapan hadisnya, Rasulullah memesankan kepada paman beliau, namanya Abbas, wahai paman, maukah paman saya tunjukkan ada 10 hadiah istimewa dari Allah SWT. Hadiah istimewa ini kalau lakukan paman, maka 10 dosa paman, itu maksudnya 10 dosa paman diampuni Allah SWT. Mulai dosa kecil, dosa besar, dosa lama, dosa baru, dosa yang dilakukan terang-terangan, dosa lakukan sembunyi-sembunyi, dosa yang dilakukan sengaja, dosa yang dilakukan tidak sengaja, dosa terkini dan terdahulu, semuanya
diampunkan oleh Allah SWT jika bisa paman. Jika mungkin paman lakukan setiap hari. Jika malas setiap hari, lakukan sekali seminggu. Masih berat sekali sebulan. Masih agak berat lagi, masih berat lagi sekali tahun. Udah tegalau nian. Keruan tegalau nian. Keruan nian. Keluar tegalau nian. Harina sungguh apa namanya? Sekali seumur hidup. Tegalau nian. Ini sudah tegalau nian. Nah, ibu tadi ngajak setiap Jumat. Kalau misalnya 2 kali seminggu apalah. Supaya jangan takut dan bosan. Kalau memang mereka di Masjid Jamik itu, ibu-ibu, saya dengar itu setiap hari Jumat. Setiap Jumat mereka. Memang ibu-ibu rajin beribadah di mana dengan kita. Ya, syukur sekali itu. Kenapa berimam? Karena begini, namanya sholat tasbih ini, sholat paling berat. Karena kita harus konsentrasi, membaca kalimat subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, semuanya nanti 300. Tapi caranya, ketika kita nanti dalam keadaan sudah baca Fatihah, membaca ayat, sebelum rukuk nanti baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, itu dibaca 15 kali. Nah, kemudian nanti ketika ruku, setelah bacaan ruku, baca tambahan lagi kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar 10 kali. Dan seterusnya, setiap gerakan itu ada tambahannya 10 kali. Menghitung-hitung itu kadang-kadang harus konsentrasi. Dan waktunya lebih dari 20 menit. Nah, ini makanya jarang diamalkan. Ya, syukur-syukur juga kalau Bapak Ibu mau. Bapak Ibu mau ya. Tapi ini berat. Kita lakukan sholat witir berjamaah. Sholat witir berjamaah itu sangat dianjurkan. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan berjamaah. Ya, sholat tarawih, sholat gerhana, sholat kemudian minta hujan, istisqa namanya, sholat kemudian sholat akhuf, artinya sholat kadang-kadang takut dan sebagainya. Jadi itu dianjurkan berjamaah. Nah, termasuk dalam hal ini sholat tahajud dengan sholat witir. Nah, sholat witir ini saya lihat di beberapa masjid ada yang sudah memakan, tapi jamaahnya hanya sekitar 5 orang. Jadi arah makmur itu 5 orang. Ya, silakan kalau misalnya bapak-bapak atau ibu mau, kita sholat witir berjamaah. Witir berjamaah. Ya, nanti kalau kita sholat tahajud, sebelum tahajud itu buka dulu, karena sholat witir ada yang mengartikan sholat namanya penutup. Sholat penutup. Lalu ketika sholat penutup itu dibuka lagi tengah malam, kita mau sholat tahajud, buka dulu dengan sholat namanya iftitah yang ringan, 2 rakaat yang ringan. Karena sudah masuk waktu apa? Jadi barangkali demikian dulu, karena nanti masih ada pertanyaan seperti Pak Dedi, kita lanjutkan nanti setelah ini. Setelah, oh belum? Masih bisa? Oh masih bisa? Oh iya. Silakan, silakanlah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mengatakan kalau kita sudah masuk tahun baru, tentu ada peningkatan amal ibadat bahwa kita dalam kehidupan kita ini menarik. Jadi apa yang disampaikan Pak Isan tadi saya berikan juga Pak. Jadi ada dalam satu hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah itu menyukai hamba yang beramal yang ikut beramal. Artinya ikut beramal itu adalah amal yang dilakukan sebagai dasar ya. Dan rujukannya maka sudah dilaksanakan dengan mengikuti cara-cara Rasulullah dan diamalkan itu secara rutinitas. Artinya bukan kapan selera, kapan umurnya selama itu. Sama mungkin seperti usia mengajar kita hari ini sudah 4 tahun. Jadi mungkin walaupun kita sering jadi diskusi atau pembicaraan kita, alangkah baiknya juga dalam hal majelis taklim kita, pengajian kita juga bisa ditingkatkan. Artinya di dalam pengajian itu, majelis itu alangkah kita juga tertata. Ada muatan pengajian itu ada tentang Al-Quran, ada materi disampaikan tentang Al-Quran.
juga tentang hadis, atau juga tentang fikih, atau pengetahuan Islam yang lain. Sehingga kita mendapatkan dalam tahun ini atau berikut ada peningkatan. Peningkatan dalam artian kita mendapatkan sebuah pengetahuan terkait dengan ikonul amal tadi. Beramal itu punya dasarnya, punya lingkungannya, dasarnya ini atas contohnya dari Rasulullah, dan juga mungkin kita amalkan secara istiqoroh. Jadi bukan kapan enak rasanya atau selero itu atau mood itu peningkatan. Mungkin mumpung karena tadi saya menyampaikan peningkatan amal kita di tahun ini, alhamdulillah. Kita juga mungkin setiap amal itu kan butuh ada yang menyesuaikan. Termasuk sebenarnya kita juga dalam konteks kita itu juga ada kemudian. Ada juga yang orang bertanggung jawab masuk terhadap amalan yang ada saat ini. Sehingga pengajian kita itu juga punya muatan yang meningkat. Jadi ada misalnya pekan pertama itu materinya tentang Al-Quran, pekan kedua itu tentang hadis, pekan ketiga itu tentang fikih, dan mungkin kita coba tentang mungkin beda tentang amalan atau tentang apa namanya itu fikih Korea. Nah itu kan ada peningkatan amal, ada peningkatan sebuah pekerjaan, sebuah ibadah, sebuah karena pada saat peningkatan dan peningkatan amal yang sifatnya fardiyah, amal yang kita lakukan secara pribadi kita, ada juga amal yang dilakukan secara jamaah atau jamaah. Kayak misalnya ini kan amal jamaah, amal yang secara bersama. Nah, kalau ada ini yang baik, ada yang menulisnya, ada yang memprovokasi. Insya Allah itu akan jadi baik. Sesuai dengan keinginan kita tadi, ada peningkatan amal kita, ada peningkatan apa namanya pengetahuan kita tentang agama Islam. Nah, mungkin itu bisa jadi mungkin seperti dulu Pak Ibu menyampaikan kalau ada yang Indonesia, itu bisa jadi kalau kita hari ini berkumpul di dalam masjid kita ini secara bersama, siapa tahu kalau mungkin tidak sebanyak ini kita berkumpul di Mekah Al-Mukarramah dengan kalau ada yang Indonesia, tapi kalau yang sifatnya ini kan insidental terus siapapun misalnya yang bisa contoh sederhana aja kayak protokol kita kan nggak ada siapa yang jadi protokol kira-kira siapa aja tahu yang tahu. Nah ini artinya kan tidak ada menata amal kita itu secara perlu amal itu kan selanjutnya kita aja. Ya. Baik, terima kasih kepada Pak Dery yang akan kita bersama. Intinya, saya ulangi lagi intinya. Tahun 2024 ini bagaimana supaya ada perubahan, sikap perubahan amal, ya. Tadi mulai jelaskan tentang terutama nanti materi-materinya, ya. Saya juga sangat setuju. Ada misalnya tadi kan penekanan dengan ustadznya nanti, misalnya kalau bagian saya itu fikih, ini sebenarnya fikih bagian ini juga, tapi saya kaitkan sedikit dengan perubahan fikih tentang ibadah, jadi fikih ibadah namanya. Ada mengenai nanti tauhid. Mengenai alat dulu sudah kita lakukan demikian, tapi karena ya dulunya saya fikih, kemudian Pak Sutrisno adalah namanya karena salah dia tentang hikmah ilmu, Pak Jajuli tentang akhlak, kemudian almarhum Bangun Sakti tentang kesalahan tauhid ya, saya sudah lupa. Jadi pembagian-pembagian nanti diharapkan Pak Hanoris nanti menyampaikan kepada Pak Ustadz itu supaya ini materinya ini dikaji terus ya, dikaji terus berlanjut. Syukur-syukur nanti kita punya kitab ini akan kita bahas bersama ya. Jadi sungguh baik sekali karena begini Ibu dan Bapak sekalian, dalam hadis ini hadis sahih di hari kiamat nanti sebelum beranjak kaki kita kita ditanya tentang benar. Allah menanya tentang hal. Pertama tentang umurmu, untuk apa kau gunakan? Yang kedua tentang ilmumu, untuk apa kamu amalkan? Yang ketiga tentang namanya kesehatanmu, apa yang dapat dilakukan dengan kesehatan? Kemudian yang keempat tentang hartamu. Jadi ditanya, harta ini ada dua pertanyaan, dari mana kau dapatkan dan kemana kau gunakan? Nah, lalu yang penting lagi dari kepada kita bersama tadi, ingatkan dari Pak Dery supaya kita bersama-sama ada namanya melakukan amalan secara pribadi, ada amalan secara jamaah, amal sosial namanya, ya. Kesolehan sosial
kesolehan peribadahan, kesolehan sosial. Ini penting juga bagi kita bersama. Syukur ibu-ibu tadi ya sudah mengajak namanya sholat tasbih. Kalau kita lakukan sini, saya ajak ibu-ibu setiap bulan Ramadan. Nah, dengan ibu-ibu dulu sambil menunggu malam qadar kita melakukan sholat tasbih. Itu namanya amalan secara bersama-sama. Walaupun sekali lagi, walaupun sholat tasbih itu lebih baik dilakukan itu perorangan. Tapi karena perorangan, karena itu namanya kurang konsentrasi kita, maka sebagian ulama membolehkan daripada kita malas beramai-ramai. Kalau kita ramai-ramai agak bersemangat menunaikan ibadah itu. Ya, silakan kalau misalnya ibu-ibu, tapi saya pikir 2 kali sebulan dulu lah. Jangan nanti terus takut nanti kalau kita ange-ange ciri ayam. Ibadah ini oleh Pak Dari tadi mengingatkan kepada kita istiqomah. Ibadah ini harus istiqomah. Arti istiqomah itu tetap. Bukan ibadah ketika rajin, tapi tetap di dalam Al-Quran ya, wa'budu rabbaka hatta yakinal yakin. Hatta ta'nil yakin. Ya, beribadahlah kamu sampai akhir hayatmu. Tetap istiqomah. Itu penting sekali. Barangkali demikian, karena sudah waktu suruk, kita suruk dulu, lalu nanti kita KTR. Hari ini saya dengar dari Pak Nulis itu ada nasi uduk gitu ya. Nasi uduk. Sudah masuk waktu ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Andai kata kita saya pun ada benarnya berdasarkan dari Allah. Jika terdapat kekeliruannya tentunya atas kelipan saya. Kepada Allah saya mensebar, kepada hadirin hadirat saya mohon maaf. Ayo kalam. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah masjid,